Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang medok. Di video kali ini aku mau menceritakan hilangnya seorang anak berusia 8 tahun. Dan jujur kasusnya ini berhasil dipecahkan dengan cara yang tergolong lumayan mudah. Tapi kasusnya ini jadi lebih mengejutkan setelah kasusnya dipecahkan. Langsung kita mulai. Kejadian kali ini terjadi di tanggal 30 Maret tahun 2017 dan seperti yang udah aku sampaikan di awal video tadi, kejadian ini berawal mula dari hilangnya anak berusia 8 tahun dan tentunya yang melaporkan kejadian ini adalah orang tuanya. Orang tuanya datang ke kantor polisi dan bilang seperti ini, "Pak polisi, anak saya usia 8 tahun pak, dari kemarin belum pulang pak. Mohon pak, buatkan laporan dan cari anak saya pak. Saya takut banget ada apa-apa ke anak saya. Masih berusia 8 tahun pak. Mohon pak bantuannya." Laporan kehilangan seorang anak ataupun seseorang itu umumnya bisa dilakukan setelah menghilang sekitar 24 jam. Karena kalau misalnya masih dalam hari yang sama, bisa jadi ini orang itu bukan hilang tapi belum pulang gitu. Sehingga pada umumnya laporan kehilangan seseorang ataupun untuk membuat laporan kepada polisi untuk minta dicarikan orang itu biasanya butuh waktu 1 hari. Nah makanya orang tuanya itu baru ke kantor polisi pada tanggal 30, padahal anaknya itu tidak pulang mulai tanggal 29 Maret tahun 2017. Polisi yang mendapatkan laporan ini langsung mulai mencari kemana ini anak. Nah polisi mendapatkan laporan ini langsung mulai menggeledah CCTV di daerah sekitar sekolah anaknya ini. Untuk mempermudah ceritanya, ini anak aku sebut si A aja, oke? Polisi menggeledah CCTV sekitar sekolahnya si A. Dicari-cari, polisi itu berhasil menemukan satu rekaman CCTV di dekat sekolah, lebih tepatnya daerah taman bermain gitu. Di situ si A itu masih main-main sama temennya awalnya. Nah, di situ polisi mulai nonton terus. Ini anak kemana sih, digeser-geser gitu videonya. Nah, tiba-tiba ada seorang anak perempuan. Aku bilang anak karena terlihat usianya itu masih usia-usia remaja gitu. Nah, ada satu cewek usia remaja. Nah, si A ini mendekati. Habis gitu mereka berdua itu ngomong-ngomong. Tentu nggak kedengaran. Tiba-tiba si A ini jalan bareng sama si cewek remaja ini. Mereka jalan bareng. Nah, polisi yang melihat ini langsung mulai mencari CCTV lain lagi yang menunjukkan kemana mereka berdua ini berjalan. Polisi akhirnya mulai mencari terus videonya, dicari dari sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini. Dan setelah diikuti hingga tujuan akhirnya, ternyata si A dengan cewek remaja ini, mereka ini memasuki satu apartemen dan bahkan menaiki lift yang sama. Dengan informasi yang didapat, polisi berhasil mencari cewek remaja yang mereka lihat di rekaman CCTV ini. Nah, polisi cari-cari, habis gitu polisi berhasil nangkep ini cewek. Cewek yang ditangkap oleh polisi ini kita sebut si Kim. Dia ini berusia 17 tahun dan juga perempuan. Nah, makanya bener ya toh, remaja, cewek dan berusia 17 tahun. Setelah polisi tangkap si Kim ini ditanyai, "Ini kita lihat rekaman CCTV. Kemarin kamu adalah orang terakhir yang jalan sama si A. Kamu tahu si A ini siapa?" Berbeda dengan yang kita bayangkan, si Kim ini jawab, "Oh, itu. Saya kenal, Pak. Saya kenal." "Loh, kamu kenal? Sekarang di mana? Anaknya di mana sekarang?" Dia masih di rumah saya, Pak. Mau lihat, Pak." Mendengar ini, polisi merasakan sesuatu firasat yang aneh karena ini agak berbeda dengan pelaku-pelaku biasanya ataupun kejadian-kejadian yang umumnya terjadi. Sehingga polisi itu pergi ke rumah si Kim ini. Dan ternyata si A memang berada di situ. Tapi sayangnya si A ini ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Polisi menemukan 2 kantong plastik ukuran 20 liter yang dipenuhi dengan tubuh badan si A yang sudah dirusak. Ya, jadi si A ini udah dipotong-potong badannya dan udah dimasukkan ke kantong plastik sampah gitu. Polisi sekarang udah menemukan bukti
bukti, tersangka, dan juga kesaksian, langsung menangkap si Kim ini menjadi seorang tersangka dan dibawa ke kantor polisi. By the way, sedikit info tentang si Kim ini. Si Kim ini berusia 17 tahun, dan sebenarnya kalau usia 17 tahun ini kan anak SMA ya toh. Tapi si Kim ini dia itu dikeluarkan dari sekolah sehingga seharusnya dia itu pelajar, namun saat ini dia itu bukan seorang pelajar. Nah, pokoknya si Kim udah ditangkap dan mulai diinvestigasi, diinterogasi sama polisi. Kenapa ini anak kamu gini kan? Apa sih salahnya dia kok sampai kamu bunuh? Di sini si Kim ini memberi jawaban seperti ini. Pak polisi, saya itu sebenarnya gini loh Pak. Saya itu ditantang Pak. Saya itu ditantang, dibilang kamu berani nggak sih berburu? Ya saya bilang berani Pak, dan ini adalah satu aksi yang saya ambil untuk menunjukkan kalau saya itu benar-benar berani. Gitu loh Pak, nggak ada maksud gimana, saya itu ditantang Pak. Polisi yang mendengarkan itu jadi bertanya lagi, ditantang orang? Yang nantang kamu ini siapa? Sama tadi kan kamu bilang ini kamu ditantang berburu. Berburu itu buat hewan, bukan untuk manusia. Siapa yang nyuruh kamu ini? Polisi akhirnya mulai mencari tahu lagi siapa orang yang menantang si Kim untuk melakukan aksi kejam ini. Dan tidak lama setelah itu, si Kim ini juga menjawab lagi bilang, jadi teman saya itu namanya Park Pak. Dia ya 2 tahun lebih banyak dari saya. Ini nomornya. Kayak gitu. Polisi akhirnya menghubungi orang yang dibilang menantangi si Kim ini dan juga ditangkap. Orang yang ditangkap ini bernama Park, berusia 19 tahun, dan kondisinya dia ini udah lulus tapi masih belum masuk ke universitas. Dan setelah ditinjau lebih lanjut, ternyata si Kim sama si Park, mereka ini merupakan teman dari dunia online, dari dunia game gitu. Dan karena di game itu mereka mulai akrab, mereka itu juga ketemu di dunia offline. Dan kebetulan mereka berdua ini tinggal di daerah Incheon. Dan ternyata awal mula dari pembicaraan nantang berburu ini itu berawal mula dari si Park yang berusia 19 tahun bilang ke si Kim, kamu tahu nggak sih, jariku ini lo kok kayaknya lo nggak cantik yo. Lihatin lo jariku nggak cantik gitu. Ada nggak ya caranya biar jariku itu agak cantik? Nah sebenarnya ini kan ya sebatas cuman pembicaraan ya toh. Tapi entah gimana, karena mereka itu sebenarnya bertemu dari permainan mafia, katanya permainan mafia ya kayak bunuh-bunuh gitu itu ya, cuman permainan. Tapi dari pembicaraan ini tiba-tiba pembicaraannya itu belok ke arah si Park tanya ke si Kim, by the way jariku jelek, kamu memang tapi berani kayak bunuh orang gitu terus nyarikan jari yang lebih cantik buat aku. Nah entah gimana pembicaranya itu belok ke arah sini, dan si Kim yang ditantang seperti ini pun juga mulai bilang, loh berani? Kamu kok ngira aku nggak berani tuh dari mana? Berani kok aku. Kayak gitu. Dan diakibatkan itu akhirnya si Kim ini melakukan aksi pembunuhan anak berusia 8 tahun ini. Dan setelah melakukan aksinya pun dia itu menghubungi si Park dan bilang, ini loh udah tak kerjakan. Si Park yang dihubungi melalui Kakao Talk juga jawab, emang iya jarinya cantik nggak? Nah dia balas kayak gitu. Nah si Kim balas lagi, oh iya cantik kok jarinya. Pembicaraan ini yang membuat polisi juga memanggil dan juga menangkap si Park sebagai tersangka kedua dari kejadian kali ini. Akhirnya mereka berdua ini diinterogasi dan juga terus menerus diperiksa. Awalnya si Kim itu bilang kalau dia itu ditantang sama si Park. Tapi berjalannya waktu, apa yang disampaikan sama si Kim ini agak berubah. Yang awalnya bilang ditantang, si Kim ini bilang bahwa sebenarnya instruksinya ini itu dari Park. Saya itu cuman yang mengeksekusi, tapi semua perencanaan dan juga pemikirannya ini dari Park. Nah, kayak gitu bilangnya. Sampai sini sebenarnya kejadiannya ya seperti yang bisa kita bayangkan. Nah, masalahnya ketika kejadian ini dibawa ke sidang, di sidang pertama, si Kim itu menerima hukuman penjara 20 tahun, sedangkan si Park itu menerima hukuman penjara tanpa batas. Ya betul, nggak kebalik. Si Kim itu yang melakukan aksinya, si Park itu temennya. Tapi kalau dilihat dari hukumannya, terkesan hukuman yang diterima dari si Park ini lebih berat ya toh. Nah bener, polo-polo nggak salah. Ini sebenarnya terjadi karena undang-undang yang diterapkan kepada si Kim dan juga undang-undang yang diterapkan kepada si Park itu berbeda. Si Park yang udah memasuki usia 19 tahun, dia ini disidangi dengan hukuman ataupun undang-undang orang dewasa. Sedangkan si Kim yang masih berusia 17 tahun, dia itu
mendapatkan undang-undang anak remaja ataupun yang masih belum dewasa. Sehingga si Kim yang melakukan aksinya itu mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan si Park. Memang di sini rame banget dan dipertanyakan apakah ini benar, hukumnya kok bisa gini atau gimana. Tapi di sidang kedua hasilnya itu berubah. Si Kim tetap mendapatkan hukuman penjara 20 tahun, sedangkan si Park itu hukumannya turun menjadi 13 tahun. Dan mungkin ada juga pihak yang mikir, duh, si Park itu kan cuma sebatas chatting ya tuh, dan bisa jadi dia nggak memberikan instruksi ataupun gimana, tapi tetap mendapatkan hukuman 13 tahun. Dan sebenarnya di satu sisi si Kim pun terus-menerus menggunakan pengacara untuk menurunkan hukuman yang dia terima. Jadi meskipun dia itu udah membunuh orang dan melakukan aksi sekeji ini, si Kim itu menggunakan alasan bahwa dia itu memiliki gangguan mental. Pengacara si Kim bilang kalau dia itu ada gangguan mental, yaitu skizofrenia dan juga kayak memiliki dua identitas di dalam dirinya. Dan awalnya waktu ini diberitakan, cukup banyak orang mikir kalau si Kim itu mengada-ada untuk meringankan hukuman yang dia terima. Tapi ternyata setelah ditelusuri lebih dalam lagi, si Kim itu memang pernah mendapatkan pengobatan. Tapi untungnya ini tidak meringankan hukuman yang dia terima. Tapi pengacaranya itu benar-benar terus-menerus mencoba, dan hukuman yang dia terima itu dibandingkan usianya itu masih terlalu ringan. Dan kalau dipikir baik-baik, sebenarnya si Kim ataupun si Park, mereka ini setelah dihukum, dan ini bisa jadi setelah mereka masuk penjara karena di situ mereka tingkah lakunya baik, mereka dibebaskan lebih awal dari hukuman yang mereka terima, itu bisa jadi mereka itu bakal tetap dibebaskan dari penjara itu di usia 30 tahunan. Ya bisa jadi 31 hingga 39 di antara itu. Padahal mereka itu melakukan pembunuhan kepada seorang anak yang masih berusia 8 tahun. Alias mereka itu memang masuk penjara lumayan lama sih, tapi mereka itu masih bisa kembali di lingkungan orang biasa di usia 30 tahunan. Dan aku yang memasuki usia 30 tahun di tahun ini ngerasa kayak, ya sebenarnya usia 30 ya nggak terlalu telat sih. Dia mau ngapain ya masih bisa lagi. Alias kebebasannya itu nggak dirampas sebesar kebebasan yang mereka ambil dari si A ini. Dan jujur, diakibatkan kejadian ini, cukup banyak petisi juga yang meminta hukuman anak-anak remaja itu diperberat. Karena anak-anak remaja zaman sekarang itu tindakannya udah melebihi kejahatan orang-orang dewasa. Dan untungnya diakibatkan kasus ini, di bulan September tahun 2017 ada beberapa politikus yang berusaha untuk menurunkan batas usia remaja ini. Jadi yang awalnya harus dewasa baru mendapatkan hukuman dewasa, ini diusahakan agar batasannya itu 12 tahun. Jadi kalau di bawah 12 tahun melakukan kayak sebuah kejahatan, mungkin dilihat sebagai kesalahan yang minor gitu. Tapi kalau di atas usia 12 tahun, ini harus dihukum sesuai dengan hukum undang-undang selayaknya orang dewasa gitu. Dan kalau berdasarkan salah satu profiler bernama Lee Soo-jong, diperkirakan Kim yang udah tidak sekolah ini, sekarang kan dia nggak memiliki status di sosial ya toh. Jadi bisa jadi dia yang nggak memiliki status ini mulai main game, dan di situ dia mulai bertemu teman baru, dan mungkin untuk meninggikan dirinya dia itu pingin disegani sama orang-orang ataupun kayak dipandang wah gitu. Dan yang kepikiran di kepalanya si Kim ini adalah membunuh seorang anak berusia 8 tahun. Dan mungkin di waktu itu dia mikir ini keren atau ya nggak tahu gimana. Dan mungkin buat polo-polo yang udah ngikutin seri di Netflix, itu ada satu seri bernama Sonya Simpan. Ini judul Inggrisnya apa sih? Juvenile Justice. Juvenile Justice. Ini buat polo-polo yang suka drama-drama masalah kriminal, mohon ditonton karena ini menunjukkan betapa liciknya anak-anak remaja di Korea menggunakan status remaja dan melakukan hal-hal yang keji, dan mereka tidak mendapatkan hukuman yang banding karena masih dipandang sebagai anak remaja. Yo kayak kasus ini, yo. Oke polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini, dan melalui video kali ini aku yakin polo-polo juga setuju karena di dunia yang kita hidupi zaman sekarang, anak-anak remaja zaman sekarang mereka itu memiliki akses informasi yang sangat banyak yang mungkin bisa jadi melebihi orang-orang dewasa.
Tapi aku juga ingin bilang bahwa nggak semua orang yang memasuki usia dewasa itu juga bertingkah dewasa. Berharap anak-anak yang muda itu bisa bertingkah selayaknya, dan juga orang-orang yang tua juga bisa bertingkah selayaknya. Ya kalau bisa, bayangkan betapa indahnya bumi yang kita hidup ini. Oke Polo-Polo, makasih sudah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Buat Polo-Polo yang pengen tahu lebih lanjut, tontono drama itu tadi, oke? Juvenile Justice.